Bab 389. Aku tidak tahu, ternyata kamu sangat kuat. Ada kebencian. Mileye tersenyum pahit, awalnya berpikir bahwa kali ini bahayanya bisa diselamatkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain ternyata memiliki dendam terhadap wanita bergaun polos itu. Ini benar-benar akhir dari hidupnya. Pada saat ini, bayangan kabur tiba-tiba melayang di depan Mileye, dan meskipun begitu dekat, Mileye masih tidak bisa melihat wajah pihak lain dengan jelas. Apa sebenarnya ini? Mileye sedikit penasaran. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Mileye, di mana dia. Suara pihak lain sudah sedikit tenang. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku juga tidak tahu di mana dia." "Mengapa kamu memiliki pedangnya?" Suara itu terdengar lagi. Mileye berkata, "Itu diperoleh secara tidak sengaja." Suara misterius itu berkata dengan dingin, "Suruh dia kemari." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia tidak berada di Star Territory ini sekarang. Kamu harus membiarkan aku pergi. Ketika dia datang kepadaku, aku akan menyuruhnya untuk mencarimu, bagaimana?" Pada saat ini, ranting-ranting pohon di sekitarnya tiba-tiba menyusut, dan Mileye merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Orang ini akan mulai menyerang. Mileye buru-buru berkata, "Kamu tidak bisa mengalahkan yang besar, lalu berniat untuk mengalahkan yang kecil. Aku meremehkanmu." Tiba-tiba, ranting-ranting itu berhenti. Setelah beberapa saat, ranting-ranting di sekitar Mileye tiba-tiba menghilang, dan Mileye mendapatkan kembali kebebasannya. Mileye sedikit bingung. Orang misterius itu berkata, "Aku tidak akan membuli juniornya. Jika dia datang untuk menemuimu, sampaikan pesanku untuknya, yaitu, datang dan temui aku." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku menepati janjiku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba berkata, "Jika kamu adalah keturunannya, mengapa kamu begitu lemah?" Mendengar ini, wajah Mileye penuh dengan garis hitam. "Aku baru berusia 20-an sekarang. Pada usia ini, bisakah aku melawan langit?" Pria misterius itu terdiam sejenak, dan segera, dia muncul di depan Mileye lagi, dan pada saat ini, Mileye bisa melihat penampilannya dengan jelas. Mirip dengan manusia, tetapi berbeda, telinganya runcing, tubuhnya ramping, dan seluruh tubuhnya tampaknya terdiri dari energi gelap. "Suku Anmo." Pada saat ini, suara Dewa Agung Erlu tiba-tiba terdengar dari kepala Mileye, dengan sedikit kesungguhan dalam suaranya. "Suku Anmo." Mileye bertanya dengan cepat dalam hatinya, apa maksudnya ini? Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, "Sebuah ras kuno, pernah terkenal dan sangat kuat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba menghilang. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Dunia ini tidak sederhana. Pria jangkung yang kamu temui di perut gunung sebelumnya seharusnya adalah klan raksasa, yang dulunya juga sangat terkenal, tetapi sayangnya mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak." Mileye hendak berbicara ketika iblis gelap di depannya tiba-tiba berkata, "Manusia, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, apakah dia lebih kuat atau aku lebih kuat?" Mileye tercengang. Pertanyaan ini, menurutnya, iblis hitam di depannya sangat kuat, tetapi wanita bergaun polos lebih kuat. Kekuatan wanita misterius itu memang sedikit tidak masuk akal. Apalagi yang dilihatnya hanyalah tubuh bayangan wanita bergaun polos. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya tubuh utama wanita berok polos itu. Mileye menarik kembali pikirannya, dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Aku tahu sedikit tentang dia, tapi aku tidak tahu banyak tentangmu.
jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang lebih kuat. Suku Anmo terdiam sejenak, lalu berkata, pergilah. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, apa yang terjadi di dunia ini? Mengapa kamu berakhir dalam situasi seperti itu? Suku Anmo melambaikan tangan kanannya, dan segera, tirai cahaya muncul di depan Mileye. Di dalam tirai cahaya, terdapat gambaran dunia ini. Tiba-tiba, sebuah mutasi menonjol, dan langit di seluruh dunia menjadi gelap, kemudian sebuah kapal hitam yang hampir menutupi langit muncul di dunia. Segera, bayangan hitam terus terbang turun dari langit. Binatang buas. Bayangan ini persis seperti jenis binatang yang pernah dia lihat sebelumnya. Tak lama kemudian, Mileye melihat orang-orang di dunia ini mulai melawan. Di antaranya ada pedang kultivator, orang-orang dari klan raksasa, dan beberapa orang dari suku Anmo. Sungguh tragis. Karena master dunia ini secara langsung dihancurkan, binatang buas itu sangat ganas, sehingga membuat master dunia ini putus asa. Tepat ketika dunia ini hampir musnah seluruhnya, seorang wanita bergaun polos tiba-tiba muncul di atas kapal awan hitam. Wanita bergaun polos itu melirik ke bawah, dan kesadaran ilahi terus menyapu, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Adapun pertempuran sengit di bawah, dia bahkan tidak melihatnya. Tak lama kemudian, wanita bergaun polos itu mengalihkan pandangannya, memejamkan matanya perlahan, dan berkata lirih, di mana dia? Dia telah melintasi star territory yang tak terhitung jumlahnya dan pergi ke dunia yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menemukan satu orang itu. Seberapa sulitkah menemukan seseorang di star territory? 30.000 tahun. 30.000 tahun. Wanita bergaun polos membuka matanya, menatap ujung langit, matanya sedikit linglung. Saat ini, wanita bergaun polos tampak begitu kesepian. Tidak lama kemudian, saat wanita bergaun polos itu hendak pergi. Pada saat ini, binatang buas besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Binatang buas ini sangat besar, setidaknya 100 kali lebih besar dari apa yang telah dilihat Mileye, dan itu mengaburkan langit. Binatang buas itu melihat ke bawah ke arah wanita bergaun polos, dengan sedikit ketakutan di matanya. Wanita, kamu sangat kuat. Wanita bergaun polos itu melirik ke arah binatang itu, tetapi tidak berbicara. Dia terus melayang ke arah langit dan bintang-bintang. Diabaikan. Binatang buas itu marah besar, dan mengaum dengan ganas ke arah wanita bergaun polos dan pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh, matanya sangat tenang, harus dikatakan itu acuh tak acuh, seperti manusia yang melihat semut. Mata seperti ini membuat binatang buas itu merasa tidak nyaman, meraung ke arah wanita bergaun polos, dan aura aneh langsung terhembus ke arah wanita bergaun polos. Di mana aura aneh itu berlalu, ruang hampa akan langsung terhapus. Wanita bergaun polos menatap binatang buas itu dengan dingin. Saat berikutnya, tangan kanannya terentang, dan sebuah pedang ilusi tiba-tiba muncul di atas binatang buas itu. Dia membalik tangan kanannya dan menekannya ke bawah. Pedang itu jatuh. Binatang buas di kejauhan langsung ditusuk oleh pedang, dan pada saat yang sama, pedang itu jatuh lurus ke bawah dan mendarat langsung di kapal hitam. Ledakan. Seluruh kapal hitam hancur, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis. Di udara, tubuh binatang buas besar itu menjadi ilusi, dan menatap kosong pada wanita bergaun polos itu. Aku tidak tahu kamu begitu kuat. Suara itu jatuh, dan itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Di udara, saat wanita bergaun polos akan pergi, tiba-tiba, dia melihat ke suatu tempat, dan alisnya sedikit berkerut dan berkata, pria itu. Suara itu jatuh, dan dia segera menghilang.
Segera, dia datang ke hutan lebat tempat Mileye berada. Dari penampilannya, dia seharusnya hanya lewat, tetapi pada saat ini, di hutan lebat, napas yang kuat tiba-tiba melonjak. Layar berhenti tiba-tiba. Mileye menatap iblis hitam di depannya. Tak perlu dikatakan, sesuatu pasti telah terjadi pada wanita bergaun polos itu ketika dia melewati hutan lebat ini. Di depan Mileye, suku Anmo berkata, inilah yang terjadi di dunia ini. Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Jika dia datang mencariku, aku akan menyuruhnya untuk mencarimu di sini. Tentu saja, terserah dia apakah dia datang atau tidak, tapi aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Suku Anmo berkata, ya. Mileye mengangguk dan berbalik untuk pergi. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan suku Anmo ketika wanita bergaun polos lewat di sini, tetapi dia yakin bahwa wanita bergaun polos biasanya tidak akan merepotkan orang lain terlebih dahulu, karena dari hal-hal normal, sulit untuk membuatnya peduli. Apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mileye siap meninggalkan dunia ini, karena dunia ini terlalu berbahaya, dan dia tidak ingin melanjutkan gelombang ini. Segera, Mileye datang ke langit berbintang, dan pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di depannya. Adrian Mo, ketua sekte Sang Xiao. Adrian Mo melirik Mileye, murid-murid dari sekte Sang Xiao, apakah kamu yang membunuh mereka? Mileye menggelengkan kepalanya, bukan. Adrian Mo berkata dengan dingin, murid dari Akademi Daoyi datang bersama dengan murid-murid dari sekte Sang Xiao, dan murid dari Akademi Daoyi semuanya kembali dengan selamat. Terus kenapa murid-murid dari sekte Sang Xiao tidak ada satupun yang pulang? Mileye berkata dengan suara rendah, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Mata Adrian Mo sedikit menyipit, dan ekspresinya sedikit tidak ramah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ketua Sekte Master Mo, muridmu menghilang di bawah. Apakah menurutmu aku, Mileye, memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka semua dengan kekuatanku sendiri? Adrian Mo terdiam. Karena menurutnya, memang mustahil bagi Mileye untuk membunuh semua murid Sekte Sang Xiao sendirian. Seolah memikirkan sesuatu, dia memandang Mileye, tapi, kamu harusnya tahu bagaimana mereka bisa mati. Mileye berkata sambil tersenyum, jika senior ingin tahu, turun dan selidiki sendiri maka kamu akan tahu jawabannya. Junior ada hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang langsung di ujung kejauhan. Di tempat, Adrian Mo terdiam sesaat, dan kemudian menyapu lurus ke bawah. Setelah beberapa saat, ada semburan suara pertempuran dari bawah. Mileye kembali ke kota Daoyi, dia datang ke bengkel dan pada saat ini, bengkel yang telah dia perbaiki berubah menjadi reruntuhan. Sesuatu telah terjadi. Ekspresi Mileye muram, dan dia segera menghubungi Sandy Yun, namun, tidak ada jawaban. Pada saat ini, tetua utama tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat Mileye hendak berbicara, tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, ikutlah denganku. Setelah selesai berbicara, tetua utama langsung membawa Mileye kembali ke Akademi Daoyi. Di Aula Daoyi, semua tetua dan mentor dari Akademi Daoyi ada di sana. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, tetua utama, apa yang terjadi? Tetua utama mengangguk kecil, Sandy Yun telah dibawa pergi oleh keluarga Yun, dan mereka memintaku untuk menyerahkanmu dari Akademi Daoyi. Selain itu, keluarga Dugu Dunia Surga juga mengirim orang untuk meminta Akademi Daoyi menyerahkanmu dalam waktu 3 hari, jika tidak, mereka akan menggunakan kekerasan. Keluarga Dugu. Mileye sedikit mengernyit, keluarga apa ini? Aku belum pernah mendengarnya.
Tetua utama melirik Mileye, kamu yakin belum pernah mendengarnya? Mileye mengangguk, iya. Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berasal dari keluarga Ye di kota Kinceng, tapi bagaimana dengan ibumu? Ibu. Mendengar ini, Mileye membeku di tempat. Apakah dia dari keluarga Dugu? Di dalam aula, Mileye terdiam. Bersambung.